Ngebutnya pengesahan RUU Cipta Kerja alias Omnibus Law bukanlah kabar baru. Prosesnya memang disaksikan publik, tapi tidak secara keseluruhan. Kami menyelidiki dokumen risalah rapat-rapat antara tanggal 26 September hingga 2 Oktober. Inilah rapat-rapat penentu jelang disahkannya Omnibus Law, yang pengesahan tingkat pertamanya diketuk malam Minggu 3 Oktober kemarin. Di balik klaim prosesnya yang transparan, RUU ini nyatanya dikebut di hotel-hotel mewah di luar Jakarta. Menariknya, risalah rapat-rapat itu tidak didokumentasikan di website resmi DPR. YouTube DPR juga tak menyimpan semua rekaman. Beberapa yang diunggah tidak lengkap. Undangan rapat paripurna sendiri baru tersebar 30 menit sebelum acara dimulai. Padahal, dari agenda harian DPR yang disebar ke wartawan, tak ada agenda pengesahan UU Cipta Kerja hari itu. Apa saja kejanggalan lainnya? Melalui rincian kronologis, begini hasil penelusuran kami. Panitia Kerja atau Panja RUU Cipta Kerja mulai maraton membahas undang-undang sejak Jumat 25 September 2020. Menjelang akhir rapat, Panja mengulas satu klaster yang selama ini menjadi pemicu kemarahan publik, yakni klaster ketenaga kerjaan. 3 partai, PKS, Nasdem, dan Demokrat, mempertanyakan mengapa pemerintah ngotot ingin mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Pembahasannya alot, situasi sempat memanas karena fraksi Partai Nasdem meminta klaster itu ditarik dari RUU Cipta Kerja. Namun, hingga rapat itu ditutup, pada malam harinya, 3 partai kalah suara. Klaster ketenaga kerjaan masih jadi bagian dalam RUU Cipta Kerja. Beralih ke tanggal 26 September, pembahasan RUU masih dilanjutkan dan selesai pada pukul 11 malam. Tapi rapat tidak lagi dilakukan di Senayan, melainkan di Hotel Sheraton Bandara Tangerang. Keesokan harinya, rapat itu berlanjut, tapi pindah ke sebuah hotel bintang 4 Swiss Bell Hotel, masih di kawasan Tangerang. Seorang narasumber yang ikut rapat bercerita pada kami bahwa rangkaian rapat dari hotel ke hotel lain memang serba mendadak. DPR RI memang menyiarkan agenda rapat di YouTube, tapi tidak lengkap. Yang tidak banyak diketahui ada lobi-lobi yang berlangsung di antara rapat-rapat itu. Isinya masih alot. Ada banyak ketidaksepakatan antara Panja dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini diwakili Kementerian Bidang Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan. Diingatkan lagi di pasal 5 Undang-Undang 23 itu. Apa itu? NKRI dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten kota. Ini makanya saya katakan dipahami dulu. Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Adgas, politikus Gerindra yang saat itu tidak memimpin rapat, mengusulkan rapat setengah kamar setelah izin keluar ruangan untuk menerima telepon. Rapat itu disarankan membahas pasal-pasal deadlock antara Panja dan pemerintah. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi membenarkan adanya lobi. Namun menurutnya forum itu bukan rapat setengah kamar, melainkan rapat setengah meja. Alasannya, lobi-lobi terjadi di satu ruangan yang sama, bukan di kamar-kamar hotel. Salah satu hasil lobi adalah penetapan pesangon sebesar 32 bulan upah, di mana 23 bulan upah ditanggung pengusaha, sisanya ditanggung pemerintah melalui jaminan kehilangan pekerjaan atau KJP. Hari beralih ke tanggal 28 September, giliran klaster penyiaran yang dibahas. Rapat kembali pindah, kali ini di Hotel Bintang 4 Novotel Tangerang. Lagi-lagi prosesnya serba mendadak. Wakil Ketua Balik Ahmad Baidowi beralasan lokasi rapat dipindah karena listrik di DPR mati dan tidak tahu kapan akan menyala. Kata salah satu sumber Tirto yang juga ikut rapat, saking mendadaknya bahkan pejabat di Sekretariat Balik DPR RI tidak mengetahuinya. Keesokan harinya,
Panja RUU Cipta Kerja turut menggelar focus group discussion dengan pemerintah. Lalu pada sore hari, rapat paripurna berjalan di DPR RI dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Isinya mengambil beberapa keputusan, termasuk mengesahkan RUU APBN 2021. Mulai pukul 7 malam, Panja menjadwalkan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi karena pembahasan keseluruhan sudah dianggap rampung. Meski listrik di gedung DPR baik-baik saja hari itu, rapat kembali diselenggarakan di hotel. Kali ini di Hotel Bintang 5 Le Eminence, Cianjur, Jawa Barat, yang biaya menginap paling murahnya seharga 1,3 juta rupiah. Harusnya seluruh dokumen RUU Cipta Kerja diselaraskan tanpa mengubah substansi pada rapat itu. Nyatanya, isi dokumen berbeda dari hasil kesepakatan Panja pada tanggal 27 September. Kami mencatat ada perubahan nomenklatur pemerintah menjadi pemerintah pusat, izin menjadi perizinan berusaha, dan beberapa pasal substantif pada bab 3 belum dicantumkan. Sinkronisasi ratusan halaman tak rampung hingga 1 Oktober. Panitia kemudian memutuskan untuk membentuk tim kecil yang diberi tenggat 10 jam kerja. Namun, penyelarasan itu juga tak kunjung rampung hingga tanggal 2 Oktober 2020. Tim perumus dan tim sinkronisasi akhirnya mengadakan rapat tertutup untuk menyelaraskan RUU tersebut. Yang boleh hadir hanya perwakilan pemerintah dan pimpinan balik DPR RI. Patut dicatat bahwa para tenaga ahli yang bertugas menyelaraskan berkas selama ini tidak dilibatkan dalam agenda tersebut. Rapat selesai 10 menit jelang tengah malam. Artinya, tim perumus dan tim sinkronisasi cuma butuh 1 hari untuk menyelaraskan sekitar 900 halaman draft RUU Cipta Kerja. Pada 3 Oktober, ditemukan 34 poin yang perlu dibahas kembali oleh Panja. Salah satu yang paling kentara perubahannya adalah besaran pesangon. Besaran 32 kali upah berubah jadi 25 kali upah. 19 ditanggung pengusaha, 6 ditanggung pemerintah. Ini juga berarti ada perubahan signifikan dari draft yang sudah disepakati pada 27 September. Perubahan substansinya sempat dipertanyakan, tapi akhirnya dinyatakan rampung dalam pembahasan tingkat pertama. Keputusan di malam minggu itu, RUU Cipta Kerja disepakati akan dibawa ke pembahasan tingkat 2 yang berlangsung pada 8 Oktober. Buruh, mahasiswa, dan petani mendengar kabar ini. Mereka yang sejak awal menolak RUU Cipta Kerja sebab merugikan golongan pekerja hingga kelestarian lingkungan, kemudian mengagendakan turun ke jalan sebelum RUU ini disahkan. Protes dari berbagai elemen sipil rencananya digelar pada 8 Oktober 2020. Namun, situasinya berubah drastis ketika muncul kabar bahwa RUU ini akan digolkan pada 5 Oktober 2020. Di hari itu seharusnya tidak ada agenda rapat paripurna. Baru sekitar pukul 10 pagi, internal DPR tiba-tiba mendengar kabar itu. Sekitar pukul 2 siang lebih 2 menit, beredar undangan rapat paripurna tanpa agenda pengesahan RUU Cipta Kerja. Agenda pengesahan baru muncul dalam undangan rapat kedua yang dikirim 52 menit berikutnya. Rapat paripurna dimulai pukul 3 sore lebih 25 menit. Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin dari fraksi Golkar meminta persetujuan agenda RUU Cipta Kerja dinaikkan menjadi urutan kedua dari yang seharusnya berada di urutan ke-6. Setelah adegan walkout fraksi Demokrat dan dimatikannya mikrofon oleh Puan Maharani, pada pukul 6 sore kurang 8 menit, RUU Cipta Kerja disahkan tanpa dokumen final. Sepekan setelah diterbitkan, polemik pengesahan RUU Cipta Kerja yang serba ngebut belum berhenti. Tanpa naskah resmi, Presiden Joko Widodo bahkan sempat melancarkan tuduhan tanpa bukti bahwa publik yang memprotes regulasi ini sedang termakan hoax. Dampaknya, narasi tersebut sempat mengerdilkan demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Akhirnya Presiden Jokowi menekan Undang-Undang Cipta Kerja yang 1187 halaman pada 2 November kemarin.
dengan kehebohan yang terus berlanjut. Pemerintah meminta publik percaya bahwa RUU Cipta Kerja dibuat untuk kemaslahatan bersama. Namun, bagaimana kepercayaan itu bisa terbangun jika prosedurnya saja cacat serta tak transparan? Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta pimpinan alat kelengkapan Dewan DPR RI.